Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya Puji Nita Herawati. Saat ini di podcast Dispuspan sudah hadir narasumber dari OSIS SMP Negeri 2 Tarakan. Tema kita jejak prestasi. Ada sorot lampu yang mulai menyala dan mata tertuju pada satu titik. Piala berkilau, piagam yang bertanda tangan pejabat, senyum lebar menaiki podium, dan di balik semua itu ada sosok yang benar-benar mengukir sebuah prestasi untuk menjadi kebanggaan setiap sekolah. Tapi pertanyaannya, apakah kalian tahu di balik sinar lampu itu ada semangat, ada perjuangan untuk menggapai ke sana? Baik, sahabat Dispuspan, kita langsung sapa narasumber kita dari OSIS SMP Negeri 2 Tarakan. Anissa Ramadhani dan Aji Amora Queen. Selamat pagi nih adik-adik cantik. Pagi, Bu. Anak-anak hebat dari SMP Negeri 2. Kelas berapa ini kalau boleh? Kelas 8, Bu. Kelas 8, baik. Jadi ini tadi izin ya? Jadi Iya. kamu izin ya? Iya, Bu. Dispensasi. Oke. Terima kasih atas kehadirannya bisa hadir di podcast Dispuspan. Ya, Bu. Baik, Ibu panggil Anissa dan Amora. Oke. Anissa, Amora, silakan perkenalkan diri ke sahabat Dispuspan dan juga kesehariannya di SMP Negeri 2 Tarakan. Silakan. Halo sahabat Dispuspan, kenalkan nama saya Aji Amora Queen dari perwakilan dari OSIS SMP Negeri 2 Tarakan. Sama keseharian juga. Oke, boleh. Sehari-hari saya di sekolah, saya bermain, belajar, dan mengikuti ekstrakurikuler yang menyenangkan. Oke, yang menyenangkan. Lanjut ke Anissa. Halo sahabat Dispuspan, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani. Saya merupakan perwakilan dari OSIS. Keseharian saya di sekolah kayak cuma belajar aja, bermain, sama kayak ekstrakurikuler juga. Oke. Yang ketua OSIS yang mana ini? Amora. Ini Saya wakilnya. luar biasa ini ya. Sri Kandi ini ya. Mengalahkan Arjuna yang di SMP 2 ini ya kan ya. Luar biasa. Ekskul apa ini yang diikuti oleh Amora sama Anissa ini? Kalau saya ekskul tari. Tari. Anissa, Saya ekskul pramuka sama PMR, Bu. Oke, pilihannya ada berapa banyak nak? kalau banyak Banyak sih, Bu. Ada di 2 Tarakan, tapi setiap per tahun itu kan ada murid baru. Biasanya dikasih lembar ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Itu maksimal mereka mengikuti ada 3, Bu. Oh, ada 3. Iya. Satu anak milihnya 3. Atau Bisa juga 2, Bu. Oke. Jadi pilihannya maksimal 3. Iya. Tapi semua siswa memilih. Ada sih juga beberapa yang nggak ikut, Bu. Berarti nggak wajib. Sebenarnya wajib, tapi mereka yang tidak mau ya udah gimana, tidak bisa dipaksakan, Bu. Sebenarnya setiap kalian itu harus kreatif, Iya. ya kan ya, aktif. Jadi mau mengelola nih bakat minatnya di mana ini. Iya. Oke, ya. Kelas 8. Delapan. Oke. Baik, nah, kalian jadi ketua dan wakil OSIS. Apa motivasi kalian kepingin menjadi pengurus OSIS? Iya, memimpin dengan baik, Bu. Mencoba hal baru aja gitu, Bu. Menambah pengalaman berharga Oke. untuk membentuk mental yang sehat. Oke. Jadi pengen menambah pengalaman Wawasan. wawasan, Iya. punya pengalaman baru, mencoba hal-hal yang baru. Berarti ini kreatif banget ini. Aduh. Jadi nggak berdiam, nggak di zona aman, tapi bagaimana kita mengelola kemampuan kita, ya kan? Kalau tanpa berorganisasi katanya kita nggak kurang ini ya. Aktif ya. Iya. Iya. Jadi kalau mulai dari dini kalian mau berorganisasi, otomatis nanti kedepannya lebih mudah Benar. mencari Iya. sesuatu. Misalnya kalian membutuhkan hal yang baru, kan sudah tidak asing lagi karena sudah terbiasa dengan organisasi. Oke, tema kita adalah jejak prestasi. Apa makna jejak prestasi bagi kalian? Menurut saya Iya. terima kasih atas pertanyaan itu, Bu.
Bagi saya dan bagi kami, jejak prestasi untuk OSIS SMP Negeri 2 Tarakan mengingatkan bahwa setiap kerja keras, inovatif dan kreativitas memberikan dampak. Bukan hanya sekadar program-program yang kami jalankan, tetapi setiap kenangan, kerjasama dan pembelajaran yang kami dapatkan. Kami berharap juga jejak baik dari kami bisa diteruskan oleh pengurus selanjutnya. Oke, jadi jejak itu ada langkah ya kan ya, langkah bagaimana menggali potensi dan mengukir prestasi ya kan ya. Jadi bukan jejak itu hanya langkah saja, tapi langkah itu menuju ke depannya. Kalau Anissa? Apa Anissa jejak prestasi? Jadi jejak prestasi itu bukan cuma kayak piala doang atau piagam-piagam, tapi juga bisa kayak dari diri kita, jadi prestasi kita tuh nambah jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Jadi bukan sekedar piala dan piagam, Iya. ya kan? Untuk mendapatkan piala dan piagam itu perlu pengorbanan nggak? Perlu Apa? banget. Apa ya? Apa bentuk pengorbanan tadi? Membagi waktu sih Bu. Membagi waktu antara organisasi dan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah. Iya, sama kebersamaan bersama keluarga Bu. Iya. Oke. Lebih banyak di rumah apa di sekolah? Lebih banyak di Di sekolah. Kenapa? Senang di sekolahan? Rumah kedua lah. Rumah kedua nyaman ya. Karena di situ banyak temannya. Iya. Bisa berbagi, belajar. Kalau di rumah Di rumah disuruh-suruh Iya. orang tua. Menghindari pekerjaan rumah ini kayaknya. Jadi kan kita punya tugas belajar ya kan ya. Selain kita jadi siswa di sekolah, kita juga punya tanggung jawab di rumah. Benar. Ya, jadi jangan lupa tugas kita sebagai anak untuk membantu orang tua. Walaupun katanya kalian tadi sekolah adalah rumah yang kedua. Oke. Sejak awal dilantik kalian menjadi seorang pengurus OSIS, target atau cita-cita prestasi apa yang ingin kalian dapat bersama atau dipersembahkan ke SMP 2? Target yang kami ingin capai yaitu yang pertama, itu membuat setiap program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Nah, terus yang kedua Bu, itu memimpin dengan lebih baik dan menciptakan OSIS yang lebih disiplin. Oke. Program unggulan OSIS apa? unggulan ya. Program biasa itu ada di kelas meet, kelas meeting. Kelas meeting itu diadakan pada saat Selesai ulangan ya. Kayak mau naik kelas gitu bukan? semester. Iya, semesteran. Terus apa lagi? Lalu biasa anak-anak tuh juga suka yang berbau lomba gitu, kayak ada 17 Agustus. Ini sudah bulan Agustus. Iya, Sudah benar. ada persiapan Iya, untuk sudah, lomba. sudah. Kira-kira lomba apa aja yang Sudah dipersiapkan? sibuk nih. Sudah sibuk. Kami sudah siapkan lomba makan kerupuk, Aduh, lomba legendaris. Iya, mengenang ya. Iya, sama lomba tarik tambang tentunya. Apa Bu. tujuannya ngadakan lomba-lomba itu? Untuk melatih kerjasama siswa dan siswi sama sportivitas mereka Bu. Sebagai refreshing untuk mereka lah. Iya, setelah belajar kayak susah payah untuk hasilnya. Juga tentang kemerdekaan. Oke, itu caranya mengisi kemerdekaan. Iya. Cara mengisi kemerdekaan itu kan macam-macam. Prestasi, ya kan ya, belajar, solidaritas, kebersamaan kalian untuk mencapai lomba itu kan diperlukan juga solid kan, karena lomba itu kan ada yang pribadi, ada yang tim kan. Kalau makan kerupuk kan pribadi, kalau mungkin lomba yang membutuhkan tim kan pasti kan perlukan kebersamaan dan solidnya tim. Oke, berarti sudah ada program ya untuk bulan Agustus ini yang akan dilakukan OSIS SMP 2 dalam mengisi kemerdekaan. Kalau boleh Ibu tahu, kemerdekaan yang keberapa ini Nak? 81. Harus ingat ya, karena kita ini kan tinggal menikmati saja. Iya. Yang berjuang sudah pahlawan. Jadi bagaimana Wajib kita mengenang. Oke. Apa momen yang paling berkesan saat berhasil menyelesaikan acara atau memenangkan lomba? Apa momennya? Saat mendengar kalimat momen yang paling berkesan, saya langsung teringat pada kata evaluasi Bu.
saat siswa dan siswi sudah pulang sekolah, tapi anak-anak OSIS belum pulang sekolah karena mereka ingin membahas kesalahan saat dilakukannya program tersebut atau kesalahan mereka masing-masing agar itu bisa diperbaiki dan tidak diulang ke program selanjutnya. Oke, berarti mengadakan evaluasi. Iya. Mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan kembali. Kalau kesalahan kayaknya enggak deh. Ya kan ya, jadi mana yang kurang, ya kan. Kalau kesalahan berarti kan memang kalian melakukan kesalahan, tapi namanya tim, ya kan pasti kan ada yang kurang gimana nya, ya kan ya, kurang mungkin salah komunikasi, ya kan, atau salah arahan. Jadi di sini yang perlu ditingkatkan. Oke, kalau si Amora gimana? Kalau saya sih Bu, saat selesai program lomba itu mengingatkan tentang senangnya anak atau siswa-siswi SMP Negeri 2 Tarakan saat mereka senang atau asik setelah memenangkan perlombaan. Mereka terlihat senyum mereka itu. Iya. Jingkrak gitu ya. Kan anak-anak kalau SMP itu ya dengan lepasnya dia meneriakkan hore karena menang ya. Oke. Selain piala dan penghargaan, dampak positif apa yang dirasakan siswa lain dari kegiatan OSIS? Mereka kayak jadi lebih kompak Bu. Salah satunya bentuk sportivitas mereka saat mengikuti perlombaan. Mereka fokus, terus mereka bekerja sama. Itu kayak mereka bekerja sama untuk mereka bisa tuh menang dan akhirnya mereka tuh menjadi maksimal gitu Bu. Kalau Amora? Bu, boleh ulang dari pertanyaan? Oke, mau diulang? Iya. Selain piala dan penghargaan, dampak positif apa yang dirasakan siswa lain dari kegiatan OSIS? Menurut saya mereka bisa mengeluarkan atau menyalurkan bakat. Contohnya saat kami mengadakan pentas seni, mereka menyalurkan bakat-bakat mereka dan tempat penyaluran motivasi. Oke, jadi kan nggak harus piala yang diambil atau didapatkan, tapi bagaimana memupuk tadi kebersamaan, ya kan? OSIS berapa jumlah pengurusnya? 47 Bu. 47? Iya. Banyak sekali. Itu terdiri dari kelas berapa aja? Itu kelas sekarang itu kelas 8 sama 9 Bu. Tapi kalau memang sudah pemilihan Bu, yang tertib itu hanya kelas 7 dan 8. Karena kelas 9 dibebaskan. Iya, karena ingin fokus. Iya. Mereka akan melanjutkan ke SMA Bu. 47. Selama kalian mengurus OSIS selaku ketua dan wakil, pernah ada benturan di dalam? Pastinya ada sih Bu, karena kan itu 47 kepala, kita tidak tahu kayak mana karakter mereka. Konflik sih jarang sih Bu. Hanya beda pendapat. Iya. Tapi tidak sampai benturan. Enggak Bu. Hanya debat-debat kecil. Iya. Tapi itu kan menguji kedewasaan kalian. Iya. Ketuanya harus bijak gitu ya. Jadi jangan tersulut emosi, ya kan. Jadi kena omongan si A si B jadi emosi nih, ya kan, sudah capek emosi, nggak dihargai nih pekerja aku, capek aku nih Bu. Nah, iya, biasanya kan kayak gitu, mencak-mencak gitu ya. Iya, ada yang tantrum nggak kayak gitu tuh? Oh, ada. Kayaknya sih ada sih. Ada ya. Ya namanya kan tadi seperti 47 beda orang beda kepala katanya ya kan, jadi itulah bagaimana menyatukan perbedaan tadi menjadi satu kebersamaan ya. Itu tugas dari ketua dan wakilnya ya kan, jadi ketuanya ini panutan ya kan, jadi harus bijak. Oke, ada pembina OSIS-nya? Ada. Siapa? Ibu Irawati. Jadi beliau yang membina, yang mengarahkan, jadi kalian sering koordinasi dengan Bu Ira. Iya. Jadi biasanya arahan yang paling berkesan dari Bu Ira apa? Membersihkan ruang OSIS. Iya Bu, karena ruang OSIS berhamburan. Karena apalagi selesai event kan jalan kotor. Beliau meminta kami untuk bersihkan ruang OSIS. Ya, memang harus selalu bersih lah. Iya. Masa penghuninya cantik-cantik nggak bersih ya kan? Apalagi pembinanya perempuan, ibu-ibu kan pasti suka kebersihan. Iya. Jadi saling koordinasi dengan Bu Ira ya, selaku pembina OSIS. Oke. Selama ini
pernahkah Bu Ira melarang kalian, misalkan, oh nggak usah lah kegiatan itu nggak pas kayak gitu, pernahkah? Atau justru sering mensupport apa yang kalian ingin lakukan? Tidak pernah sih Bu, beliau selalu support kami. Iya. Ada yang beliau minta revisi kalau ini jangan dianu karena takutnya kedepannya tidak baik gitu. Jadi tetap dipilah ya, Iya. kegiatan yang kalian usulkan kan nggak semua diterima. Iya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan juga mungkin anggaran. Ya, Iya, Jadi gimana? OSIS, ada anggarannya nggak? Ada, Bu. Kami itu di SMP Negeri 2 Tarakan setiap per kelas nanti setiap bulan meminta uang sejumlah 2.000 per anggota di kelas Bu. Jadi nanti per kelas di ini per kelas nanti mengirim ini mengasih ke bendahara OSIS. Oke, jadi untuk kebersamaan itu kan? Iya, Dari siswa ke dari siswa. siswa. Iya, itu tidak dipaksakan juga sih Iya, Bu. gitu. Itu jadi siswa dari siswa ke siswa, nggak ada campur tangan dari guru-guru. Oke, sukarela ya. Iya. Jadi untuk tabungan kalau ada kegiatan nggak tercover dari sekolah Iya. gitu. Ada juga terkadang Bu. Gitu. Oke, jadi hal yang seperti itu yang perlu di ini ya, dikoordinasikan juga, jangan jalan sendiri karena semua tetap ada yang mengomandoi kan. Oke. Baik, prestasi-prestasi apa aja yang sudah diraih oleh SMP Negeri 2 di tahun 2026 ini? Banyak sih Bu. Apa aja? Rata-rata juga ada yang di luar, di akademik sama non akademik. Kalau di non akademik tuh kemarin ini kan ada lomba basket Bu. Nah terus tuh lomba basket putrinya menangkan juara 1. Nah kalau putra menangkan juara 2 Bu. Oke, di bidang olahraga. Iya. Akademik ada? Akademik ada Bu. Apa itu? Di Olimpiade Nasional IPS atau IPA ya kemarin? Iya. Menang juga. Iya Bu. Oke. Memang SMP 2 kan terkenal prestasinya, Iya. bidangnya prestasi. Iya. Jadi orang tua tuh pasti bangga kalau anaknya sekolah di SMP 2. Iya. Di situ tempatnya strategis, gudang prestasi, ya kan? Dan anak-anaknya kayaknya luar biasa juga, ya kan, yang kreatif juga. Dan Bapak Ibu guru selama ini dukung nggak kegiatan kalian? Dukung banget. Dukung banget. Makanya banyak ekstrakurikuler yang dibina oleh pembinanya Bu. Oke, pramuka masih wajib diikuti? Tidak sih Bu. Oke, jadi ke eskul ya, jadi nggak semua Iya. itu. Kalau dulu kan wajib ikut ya, Iya. sekarang nggak ya? Enggak sesuai kemauan mereka. Takutnya kalau misalnya mereka diwajibkan untuk Bu, mereka nggak apa tuh namanya nggak kayak nggak apa ya kayak Nggak ikut, nggak turun gitu ya? iya kayak nggak bagus gitu Bu kalau dipaksakan. Takutnya mereka nggak turun Ya, nggak sesuai sesuai. keinginannya juga. Anak-anak itu kalau nggak punya bakat minatnya kan nggak mau juga. Iya. Anak eskul itu kan menunjang hobi kita, Iya. minat kita, bakat kita, ya kan? Nggak boleh, jadi nggak boleh dipaksakan. Terus OSIS ada programnya, ada menyentuh literasi nggak? Kalau di sekolah kami Bu biasanya minggu beberapa gitu setiap hari Jumat atau Sabtu ya? Setiap hari Jumat. Hari Jumat atau Sabtu? Ya Jumat. Jumat itu ada literasi, numerasi kalau tidak salah. Iya. Nanti seperti kemarin itu sempat ada yang mengikuti plus 3N kan Bu, mengikuti cabang lomba apa itu Bercerita. apa? Kayak bercerita gitu. Cerpen. Ya cerpen Cerpen. pendek. Dikatakan kepada seluruh siswa SMP Negeri Tarakan. Oke. Jadi dia menjadi pemateri dengan cerita yang dia buat. Jadi programnya ada ya? Ada. Masih ada pojok baca? Masih. Masih di kelas-kelas ada pojok Masih baca? ada. Apa fungsi pojok baca? Nak? Meningkatkan literasi mereka sih Bu, agar mereka tuh mau atau ingin membaca, menjadi tempat agar mereka bisa membaca di situ Bu, daripada kayak bingung. Iya, baca di daripada mana. bermain di kelas kan Oke, Bu. apalagi jam kosong ya? Iya. Rawan sekali itu. Jadi di pojok baca itu ada buku-bukunya. Ada. Jadi anak-anak baca di situ. Iya. Terus kalau menurut kacamata kalian, apa fungsi perpustakaan sekolah itu? Fungsi Bu, menurut saya perpustakaan itu menjadi wadah untuk bakat dan minat anak yang suka membaca. Jadi agar mereka bisa membaca di situ, tempatnya untuk Tempat anak membaca. yang Iya, untuk mencari ilmu-ilmu gitu.
referensi. Iya. Oke, kalau ada tugas dari guru, Iya, betul. larinya Iya. kan ke perpustakaan, ya kan? Biasanya kan ada tuh Bu, kayak disuruh buku rangkuman buku, disuruh pinjam ke perpustakaan baru mereka membaca. Oke, jadi kalau ada jam kosong diarahkannya ke perpustakaan. Nyaman nggak perpustakaan SMP itu? Nyaman Bu, dingin. Dingin. Suka di perpustakaan? Iya, baru rapi Bu. Oke, jadi itu juga program OSIS juga kan menggalakkan bagaimana Iya. siswa-siswa yang SMP 2 tuh mempunyai keinginan masuk ke perpustakaan. Apalagi sekarang kan penggunaan HP kan marak. Iya. Boleh bawa HP kalian di sekolah? Tidak Nggak boleh Bu. boleh. Kalau misalnya ada keperluan bisa titipkan ke wali kelas Bu. Oke, tapi masih ada juga yang nyuri-nyuri bawa HP kan? Nyuri ya Bu. Maksudnya diam-diam bawa HP gitu? Iya. Ada. Kadang ada sih Bu. Pasti ada kan? Ya, tapi nggak ada yang ngaku kan? Iya. Oke. Jadi bagaimana kalau OSIS kayak gitu? Dari kalian anggota OSIS ada yang diam-diam bawa HP terus ketangkep nih sama guru piket? Gimana? Biasa kami ini Bu, tegur. Iya, saat evaluasi Bu. Menasehati dengan lembut, memberitahukan dampak jika mereka membawa HP, karena kan OSIS itu salah satu panutan bagi anggota siswa dan siswi ya. Kalian perwakilan ya? Iya. Perwakilan dari- Jadi kalau misalnya OSIS tuh kayak mereka bilang, OSIS tuh boleh bawa HP, masa kita nggak boleh? Takutnya begitu. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat baru memulai menyusun rencana kegiatan? Apa tantangan OSIS? Menurut saya yang pertama saat memimpin dan menyatukan visi yang memiliki ego serta pemikiran yang berbeda Bu. Lalu saat terjadinya minus komunikasi atau kurang berkomunikasi satu sama lain. Tetapi karena sudah ada evaluasi berkala tuh Bu, hal ini sudah jarang terjadi sih. Oke. Berarti tetap harus ada evaluasi ya? Iya. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu program. Betul. Kalau Nisa gimana Mbak Nisa? Aja pulang buat tadi pertanyaannya. Tantangan terbesar pada saat mau memulai suatu kegiatan. Tantangannya sih Bu, kayak kami mulai tantangan kan Bu. Itu tuh pertama kami tuh kan mau menentukan dulu ke tempatnya siapa. Mereka tuh kadang-kadang tidak mau gitu Bu. Kalau misalnya evaluasi takutnya tuh mereka membuat kesalahan saat program itu, tidak berani kalau misalnya mereka dievaluasi kalau mereka membuat suatu kayak kurang gitu Bu. Jadinya itu agak susah juga Bu. Berarti harus rutin ada rapat OSIS ya? Iya. Rutin ya, karena untuk mengevaluasi tadi. Karena dalam 47 tadi belum tentu semua berani bicara loh. Iya. Ya? Pasti ada yang dosa-dosaannya, kamu aja yang ngomong, kamu aja. Akhirnya kan tadi seperti yang dibilang Amora tadi ada miskomunikasi. Karena Iya. tadi tidak berani mengungkapkan pendapat. Padahal kalau dalam OSIS itu diperlukan keterbukaan, Iya. pendapat. Di situlah belajar ngomong, belajar berani ngomong, belajar di organisasi. Betul ya kan? Kalau kalian melihat ke kakak kelas kalian, otomatis kan pasti punya nih referensi jejak prestasi dari kakak-kakak kelas kalian. Menurut kalian itu jejak prestasi yang di SMP 2 itu sudah luar biasa atau belum? Luar biasa sih Bu. Luar biasa. Apalagi saya sempat mengetahui kakak kelas yang sebelumnya yang sudah lulus ini masuk ke sekolah Garuda Bu. Oh, ada yang masuk? Iya Bu, Ya? ada. Yang baru lulus? Iya, bisa ada. Jadi kan itu terobosan ya kan? Jadi Iya. itu contoh bagaimana yang adik-adik kelasnya benar-benar harus motivasi untuk belajar. Sejak kelas 7. Oke. Apa cita-cita kalian nih, Amora sama Anissa? Kalau saya sih Bu menjadi guru ya Bu. Menjadi guru, kenapa Iya. kepengen jadi guru? Gak capek jadi guru? Kayak lihat aja gitu, nah Bu, kayak lihat dia kasih ilmu ke murid-murid gitu, jadi kayak pahal gitu. Oke. Baru lihat mereka tuh kayak bisa capai cita-citanya juga, tuh kayak senang gitu dalam hati gitu juga Bu. Biasanya kalau kita kepengen jadi guru, berarti kamu punya nih guru favorit siapa nak? Kalau itu yang sudah sih Bu Purna itu Pak Rashid. Oh, kenapa suka sama beliau? Beliau itu Kayak sabar banget gitu Bu. Oh, gitu. Ketemu Pak Rashid kemarin ya? Iya. Ajar matematika? Iya. Oh, jadi suka
suka. Jadi figurnya Pak Rasid itu yang menjadi idola kalian. Iya. Ya, Amora juga? Iya, kamu sempat satu kelas saat kelas 7. Oh gitu. Iya. Wali kelas kalian kemarin? Wali kelas kami Bukan Pak Rasid. Oke. Jadi sedih lah ditinggal Pak Rasid. Iya, sedih. Iya. Tapi- Jadi sempat perpisahan ya sama beliau. Sempat. Iya. Tapi Pak Rashid suka kok ke Spanda, Bu. Kayak mampir-mampir gitu. Oh gitu, masih tinggal ke sekolahan. Iya. Berarti masih sayang sama kalian nih. Iya. Ada. Oke, jadi si apa namanya tadi kalau si Amora apa? Cita-citanya? Saya saat ini ingin menjadi dokter onkologi, Bu. Apa itu dokter onkologi itu? Yang lalu di bidang kanker gitu loh, Bu. Oh, oke. Kenapa terinspirasi jadi dokter yang menangani kanker? Karena almarhum mama saya ini dulu sakit kanker, Bu. Oh gitu. Jadi dari situlah aku harus jadi dokter biar bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit sama dengan mamanya. Iya, Bu. Oke, semangat ya, Amora. Ya kan nggak boleh sedih, ya kan ya. Itu suatu apa yang namanya semangat buat Amora untuk mencapai cita-cita. Pasti orang tua masih ada, masih dua-dua masih ada. Ibu saya, Bu. Oh ya nggak ada kalau sakitan. Nah di situ nah kamu harus menunjukkan. Gitu. Walau ibu sudah nggak ada, tapi kan beliau kalau kamu berhasil kan beliau pasti di sana bangga. Iya. Gitu ya kan, jadi jangan bersedih hati. Oke, Amora. Ada pelajaran yang nggak kamu sukain nggak ya? Apa ya? Enggak nggak? Tidak ada sih, Bu. Suka semuanya? Iya. Iya, nggak ada semua karena ada mitos nih, bener nggak? Ini mitos atau fakta nih ya? Apa tuh, Bu? Kalau siswa tidak suka sama pelajarannya, pasti tidak suka juga dengan gurunya. Enggak Kalau sih, Bu. saya ya, Bu. Mitos atau fakta gitu aja? Itu mitos. Mitos. Kalau Anissa? Kemarin ada juga yang bilang kalau misalnya enggak sih, Bu, kayak muridnya tuh yang nggak suka sama gurunya. Pasti pelajarannya nggak suka. Iya, karena pasti mereka tuh kayak ndak bunda kayak nggak perhatikan gurunya saat menjelaskan kayak ih saya nggak suka dari guru ini, nggak usah lah kita padahal tuh Kalian gosip juga ya? Iya. Sah kalau siswa. Oh gitu. Pasti kalau nggak suka dimarahin, dukung gitu. Iya, jadi kayak jadi gosip tuh sama teman-temannya. Jadi gosip kalian gosipin guru-guru ya? Enggak juga sih, Enggak Bu. juga, iya. Jadi artinya suka semua sama pelajaran, ya kan? Jadi itu mitos ya nak ya. Jadi jangan suka membenci bapak ibu guru, karena tanpa bapak ibu guru kalian juga tidak bisa sampai ke sini. Betul. Ibu juga berhasil karena juga bapak ibu guru. Jadi beliau ada pahlawan yang luar biasa, ya kan? Oke, Amora dan Anissa. Pesan untuk teman-teman yang belum berani mencoba prestasi atau bergabung dengan organisasi. Apa pesan kalian? Untuk teman-temanku semua, teman-temanku sekalian, berprestasi bukan hanya tentang menjadi nomor 1 di dalam kelas, tetapi juga tentang keberanian untuk mengalahkan rasa takut dalam diri sendiri. Bergabung ke dalam organisasi atau mengikuti lomba tidak akan membuatmu rugi. Itu akan membuatmu menambah wawasan atau pengalaman yang berharga yang akan membentuk mentalmu di masa depan. Jangan takut untuk gagal, tetapi takutlah jika kamu tidak pernah memulai. Oke, luar biasa statementnya. Kalau Anissa? Apa pesannya? Jangan Buat teman-temannya yang belum berani organisasi, gimana? Apa pesannya? Nyusun kata-kata dulu, Bu. Intinya kalian harus berani memulai sesuatu dengan apa yang menjadi harapan kalian. Betul, ya Bu. kan ya, karena nggak punya cita-cita itu seperti kita jalan nggak punya arah. Betul. Ya kan ya? Jadi tujuannya, goalnya kalian sekolah itu ada kepingin jadi apa saya, kayak gitu ya. Jadi harus menentukan sekarang kan. Iya, kan masih proses, kan masih Iya. SMP, masih ada jenjang SMA, nanti SMA masih jenjang kuliah. Nah kalau kalian pada di jenjang SMA, disitulah kalian bisa menentukan mau apa sih saya, mau jadi apa. Jadi janganlah apa kalian itu berkecil hati, misalkan gagal, katanya tadi gagal itu adalah guru yang terbaik. Iya.
Kalau tanpa gagal, kita juga tidak akan belajar dari hal-hal yang jadi harus berani mencoba, berani mengikuti lomba, berorganisasi, biar mengukir prestasi, ya. Kemudian prestasi kan? Iya. Dengan prestasi kan membanggakan siapa? Sekolah dan orang tua. Iya, dan juga diri sendiri. Oke? Ya kan? Harus berani bicara dan berani mengungkapkan pendapat, ya. Kalian tetap solid. Semoga OSIS kalian tetap maju di bawah ketuanya si Amora dan si Anissa, benar-benar menjadi OSIS yang teladan, bisa memadai teman-temannya, menjadi tempat aspirasi teman, dan jangan dipicu oleh emosi. Jadi harus bijak, harus sabar menghadapi 47 timnya tadi, karena tim itu harus tim yang solid, teamwork yang benar-benar tangguh. Jadi ada terpaan apa, ada isu apa, ya kan, karena sudah kuat, jadi akan saya tetap hebat. Oke? Terima kasih banyak atas berbagi ceritanya Anissa dan Amora. Sukses terus buat kalian, nak. Amin. Ya kan? Terus berjuang, terus memajukan SMP Negeri 2 Tarakan, mengharumkan namanya terus, ya kan? Mungkin prestasi di sana. Oke? Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik sahabat Dispuspan, mungkin kalian masih di tengah proses, masih berdebu, masih lelah, dan masih belum berhasil. Tapi jangan putus asa, karena setiap keringat kalian adalah tinta, setiap usaha kalian itu adalah langkah. Jadi bagaimana kalian terus berjuang, terus menggapai cita-cita, karena piala itu bisa berkarat, kertas bisa robek, tapi makna dan karakter kalian tetap abadi. Teruslah berjuang, teruslah berkarya, teruslah berusaha, karena dunia tidak hanya melihat yang punya nama, tapi yang punya jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main Hati, Manajemen Instimu Sahabat Literasi dan Gosip, ngomongin